Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini saya akan review sebuah mesin plasma cut dari Daisung dengan tipenya Cut 40. Ya, dari spesifikasinya katanya ini tuh mampu memotong plat besi hingga ketebalan 12 mili. Apakah benar? Nanti kita akan uji. Buat teman-teman yang belum tahu cara kerjanya, ya kita itu membutuhkan angin ya dari sebuah kompresor untuk menghembuskan api plasmanya. Jadi kalau tanpa kompresor ya nggak bisa dipakai ya. Artinya kita harus hubungkan alat ini ke kompresor baru bisa kita pakai. Ya oke ya, untuk alatnya ini sendiri ini saya dapatkan di harga yang bisa dikatakan murah ya di kelasnya ya. Ini tuh hanya 2 jutaan kecil aja, lebih tepatnya 2,2 juta gitulah. Ya untuk linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Sedangkan untuk paket penjualannya sendiri, yang pertama tentunya kita mendapatkan sebuah mesin plasmanya ya, ini yang seperti ini ya, dan di samping itu juga kita mendapatkan ada box lagi ya, box yang ukurannya lumayan, yang isinya itu yang pertama kita akan mendapatkan buku petunjuk manual, dan selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah selang yang dimana selang ini fungsinya untuk menghubungkan mesinnya ke kompresor. Selanjutnya kita mendapatkan coupler ya. Coupler ini ya biasalah untuk instalasi selangnya ya, untuk sambung menyambung ke kompresor. Dan selanjutnya kita mendapatkan air filter regulator, yang dimana fungsinya ini adalah untuk mengatur tekanan angin yang masuk ke mesin ya. Jadi anginnya juga harus kita sesuaikan dengan ampere yang kita pakai supaya potongannya itu bagus. Dan juga fungsinya ini adalah untuk memfilter agar air tidak masuk ke dalam mesin. Air dengan api kalau bergabung kan nggak bagus ya. Ya, selanjutnya di sini kita mendapatkan stang masanya ya untuk menjepit media yang mau kita potong. Dan selanjutnya kita tentunya mendapatkan plasma torch-nya ya. Dan untuk plasma torch-nya ini sendiri ya, untuk build quality-nya menurut saya ini mantap ya. Ini tuh solid, bagus. Dan yang saya suka dia untuk triggernya udah kliki ya, yang dimana rata-rata untuk harga segini belum kliki seperti ini. Nah, untuk kelengkapan plasma torch-nya ini umum ya, yang dimana di sini tuh ada perintilan-perintilannya seperti keramiknya, nozzle-nya, dan lain-lain. Ya, untuk perintilannya ini biasanya dijual komplit ya, ada juga yang satuan. Kalau untuk komplit saya cek itu harganya sekitar 50 ribuan ya. Intinya ya banyak sih dijual untuk spare part-nya yang seperti itu. Ya, jadi langsung aja nih kita mau bahas ya untuk ke unit dari plasma cut-nya itu sendiri. Untuk interface utamanya seperti ini ya, ini ada berbagai macam colokan-colokan gitu, kita setting dulu satu persatu. Ini yang paling kanan adalah untuk masanya ya, ini untuk penjepit ke bahan yang mau kita potong. Kita pasang seperti ini, seperti ngelas pada umumnya. Lalu dua ini untuk torch-nya ya, untuk torch-nya dia ada model dua cabang seperti ini. Ya, yang pertama ini adalah untuk pemantiknya ya, yaitu dipasang di sini. Dan yang gede ini adalah untuk aliran anginnya ya, nanti dia akan keluar dari sini. Ya, lanjut kita lihat untuk settingan-settingan yang ada di bagian utama ya. Saya akan coba nyalakan dulu. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, langsung kelihatan ada angkanya di displaynya. Ini adalah settingan ampernya, paling kecil dia di 13,7 dan paling besar 40,5 ya, seperti itu. Dan di sini ada indikatornya ketika dia menyala, dan di bawah juga ada indikator untuk overheat ya. Kalau dia overheat di sini akan nyala warna merah. Dan ya, ada satu lagi settingan yang ini jarang ditemukan pada mesin plasma cut yang lain ya. Ini tuh namanya fitur post gas. Jadi anginnya itu bisa kita atur seberapa lama keluarnya setelah triggernya kita lepas ya. Biasanya kan kebanyakan mesin plasma itu untuk bagian anginnya itu tidak bisa kita setting seberapa lama keluarnya, dan di sini udah bisa. Oke ya, saya matikan dulu, saya cabut dulu colokannya. Lalu di bagian belakang ini udah saya pasang ya untuk regulator air filternya. Jadi di sini ya, di sini masuk dari kompresor sebelah kiri dan keluar di sini, dan dia akan langsung masuk ke mesin. Jadi di sini fungsinya sebagai filter airnya, dan untuk settingan barnya ini bisa kita angkat dan bisa kita setel di sini kalau dia sudah terhubung ke kompresor. Lalu di bagian sini ada kipas ya, kipas sebagai pendinginnya, dan ini ada kabel ke listrik, dan ini ada on off-nya. Ya, untuk on off-nya aja bisa dikatakan semewah ini ya, ada karetnya gitu di bagian pinggirnya. Ya oke ya, kalau gitu langsung aja kita mau uji di luar. Kita coba potong yang pertama plat 3 mili, 6 mili, dan 12 mili. Bagaimana hasilnya? Langsung aja kita cobain. Oke ya, ini udah kita sambungkan ya, ini selangnya ke kompresor.
Pertama kita akan coba untuk memotong plat 3 mili ya. Untuk anginnya di sini saya setting di 2 bar aja sepertinya cukup. Nanti kalau kurang kita tambah. Oh ya, cara nyetingnya itu dalam keadaan torchnya kita tekan ya, dalam keadaan keluar anginnya seperti ini. Nah, seperti itu, bukan saat terlepas seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk ampernya kita setting di 20 ampere dulu. Yuk, kita coba. Oke, untuk 3 mili nggak ada masalah ya, aman. Dan sekarang kita akan coba lebih tebal lagi. Kita coba di 6 mili, dan untuk settingan anginnya di sini kita tambah ya. Itu udah saya setting di 2,5 bar. Nah, 2,5 bar ya. Dan untuk apinya kita naikkan juga di 25 ampere ya. Oke, langsung aja kita cobain. Ya oke ya, nggak ada masalah, mantap. Dan kita coba kapasitas maksimal nih di 40 ampere ya. Dan kita mau coba potong besi 12 mili. Untuk anginnya di sini saya setting dulu di 4 bar. Ya oke ya, langsung aja kita cobain putus atau enggak nih.
Ya oke ya, ternyata 12 mili juga tidak ada masalah sama sekali ya untuk teknik pemotongannya. Kalau masih gemeteran ya maklumin aja karena saya jarang-jarang sekali pakai plasma cut. Ya sebenarnya saya mau uji untuk material yang lebih tebal lagi, tapi berhubung saya cuman punya maksimal di 12 mili ya nggak apa-apa lah ya. Dan ya saya punya rasa penasaran lagi tentang alat ini, yang dimana bagaimana kalau alat ini untuk melubangi plat tebal ya, plat 12 mili kita coba lubangi. Karena saya lihat di proyek-proyek rata-rata orang itu untuk bikin lubang baut itu ya cuman pakai plasma aja ya, langsung ditembusin gitu dari tengah. Kira-kira apakah alat ini juga mampu? Ya sebenarnya saya udah cobain ya ke plat 12 mili. Tadinya saya tekniknya belum begitu paham, tapi beberapa kali coba, alhasil saya bisa membuat satu lubang dengan alat ini di plat ketebalan 12 mili. Dan ya kita akan coba aja ya untuk lubang berikutnya, lubang kedua dan lubang ketiga. Kita mau tes sama-sama. Teman-teman bisa lihat nanti ya bagaimana pertama kali saya menembus plat 12 mili dari tengah, kira-kira mantap atau enggak. Dan setelah itu mungkin saya akan percepat aja nanti ya. Oke, langsung kita cobain buat lubang-lubang yang berikutnya. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri ya, ternyata untuk bikin lubang 12 mili dari tengah ya, itu apinya bisa tembus. Nggak nyangka untuk plasma cut 40 bisa tembus ya. Ya, bisa saya katakan untuk alat dari Daesung ini udah oke sekali ya. Ya, mungkin pengujian seperti ini juga menjadi standar pengujian kita untuk review plasma-plasma kedepannya juga ya. Apakah bisa menembus plat 12 mili dari tengah, bikin lubang? Kalau bisa, mantap. Ya, teruntuk Daesung ini sendiri ya saya akui ini oke ya, keren. Ya, mungkin ada yang bertanya dari teman-teman ya, Bang, untuk kompresornya kira-kira seperti apa speknya? Nah, kalau untuk potong ketebalan 3 mili sampai 6 mili ya itu satu HP cukup ya. Tapi kalau potong di 13 mili, 12 mili, ya itu tadi saya pakai yang 2 HP baru cukup. Kalau enggak dia tekor. Nah, lalu bagaimana untuk penggunaan listriknya sendiri? Nah, untuk penggunaan listriknya ya ini bisa dikatakan kita itu memang membutuhkan listrik yang tinggi, dan ya bisa dikatakan itu memang modal awal kita untuk menggunakan plasma ini. Artinya ya memang bengkel-bengkel besar yang rata-rata ada ya, di bengkel-bengkel kecil kita lihat memang belum ada karena biaya operasionalnya memang cukup tinggi, terutama di listriknya. Itu tadi kita coba di settingan untuk memotong besi 3 mili ya, itu tadi settingan di 20 ampere. Untuk listrik penggunaannya itu saya lihat berada di 13 sampai 14 ampere ya, itu kalikan sendiri dengan 220 volt. Dan ya untuk penggunaan di plat 6 mili ya itu tadi kita setting di 25 ampere, dan untuk listriknya kita itu memakai tadi saya cek berkisar antara 15 sampai 16 ampere ya untuk listriknya.
Nah, sedangkan untuk pemotongan maksimal di besi 12 mili itu tadi saya setting di ampere maksimal ya 40 ampere, dan untuk penggunaan listriknya itu tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, berkisar antara 30-an ampere ya. Besar memang untuk biaya operasionalnya. Untuk listriknya aja segitu ya. Ya memang sesuai sih dengan hasilnya juga mahal. Ya oke ya, kembali lagi kalau saya nilai produk ini secara objektif, bisa saya katakan ini tuh adalah produk yang paling worth it di kelasnya ya. Di harga 2 jutaan kecil aja, dari desain dan build quality-nya ini tuh menurut saya yang paling mewah di kelasnya. Mantap lah pokoknya. Ditambah lagi untuk tersnya ini yang paling panjang ini di kelasnya. Ini saya ukur sekitar hampir 5 meter. Untuk brand-brand lain paling kasih ya sekitar 3 meteran aja ya. Kalau ini panjang. Nah, ditambah lagi untuk displaynya dia udah digital ya. Jadi udah mantap. Kita bisa setting di angka tertentu dengan melihat displaynya aja. Tidak perlu kita perhatikan terlalu seksama ya. Karena udah ada displaynya. Nah, ditambah lagi dia punya fitur yang jarang ada di range harga segitu ya, yaitu fitur post gas. Yang dimana fitur post gas ini mengatur seberapa lama anginnya keluar setelah kita pencet triggernya ya. Maksudnya setelah kita lepas triggernya kan anginnya masih keluar tuh. Ya untuk brand rata-rata kan kalau kita lepas triggernya masih keluar terlalu lama gitu ya. Dan itu menurut saya ya terlalu buang-buang angin ya. Kalau ini bisa kita atur mau berapa detik ya, tapi jangan terlalu cepat juga karena dia juga butuh mendinginkan nozzle-nya ini ya. Jadi bisa kita atur seberapa perlunya aja, jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat juga. Intinya ya enak lah kalau ada pengaturannya. Nah, di samping itu semua tentunya performanya udah kita lihat tadi ya, dan ternyata mantap sekali. Ya, bisa dikatakan di harga segitu, ini tuh saya katakan udah oke sekali. Ya, oke ya, mungkin itu aja yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mungkin teman-teman master ada masukannya, silahkan aja di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.